Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Mei 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 4 penjabat kepala daerah di Maluku resmi dilantik. Disilahkan menempatkan 4 penjabat kepala daerah di Maluku resmi dilantik Selasa 24 Mei 2022 sore. 4 penjabat itu yakni Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Bodewin Watimena sebagai penjabat Wali Kota Ambon. Selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi yang diangkat sebagai penjabat Bupati Buro. Kemudian penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar dijabat oleh Daniel Indey yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Maluku. Selain itu, Andi Chandra Adudin diangkat sebagai penjabat Bupati Kabupaten Seram bagian Barat. Andi Chandra merupakan perwira tinggi TNI, saat ini masih menjadi Kepala Badan Intelijen atau Kabinda Sulawesi Tengah. Pantauan tribunambon.com di lokasi keempat penjabat ini tiba pukul 15.15 waktu Indonesia Timur di lapangan Merdeka Ambon. Didampingi istri masing-masing, mereka langsung mengambil tempat di tribun yang telah disediakan. Keempat penjabat itu resmi dilantik pukul 15.30 waktu Indonesia Timur oleh Gubernur Maluku Murad Ismail. Nampak ratusan tamu undangan pun turut hadir menyaksikan pelantikan ini. Ada dari perwakilan keluarga, sejumlah OPD, dan perwakilan dari masing-masing DPRD kabupaten kota terkait. Terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyerah atau janji ini disampaikan, disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang paling penting sekali perlu disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa itu Maha Mengetahui. Ikutilah sumpah atau janji yang saya bacakan kata demi kata sebagai berikut. Tribuners, ada pelantikan PJ Kepala Daerah, arus lalu lintas di Gong Perdamaian Dunia terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas di kawasan Lapangan Merdeka, tepatnya di Gong Perdamaian Dunia Kota Ambon, terpantau ramai lancar. Meski ada pelantikan 4 penjabat daerah di Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com Selasa 24 Mei 2022 pukul 3 sore. Satlantas Polresta Pulau Ambon bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP mulai mengatur arus lalu lintas. Di mana untuk anggota Satlantas mengatur di bagian lajur depan Polsek Sirimau dan markas Kodam. Sedangkan anggota Satpol PP dan Dinas Perhubungan mengatur area parkir bagi para pejabat yang hadir dalam acara pelantikan. Demikian disampaikan Kasat Lantas Polresta Ambon Kompol Senja di lokasi. Lanjut dikatakan semoga pelantikan ini berjalan aman dan lancar, tidak ada hambatan bagi petugas yang berjaga di lapangan. Sebelumnya, Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Moyu Utomo mengatakan sebanyak 100 personil kepolisian diterjunkan mengamankan pelantikan. Baik, untuk pengamanan dari Polresta, Kapolresta memerintahkan Kapokops untuk menyiapkan personil kurang lebih 100 untuk melakukan pengamanan di tribun, baik di dalam tribun maupun di luar tribun. Di jalan juga Kasat Lantas mengatur lalu lintas dan tempat parkir di situ sehingga tidak ada kemacetan terjadi di sekitar Lapangan Merdeka. Ini pola pengamanannya ini seperti apa, Komandan? Pola pengamanan ada di dalam tribun, itu ring 1, ada di bawah pimpinan nanti anggota pers di situ juga, dan di luar tribun sehingga terjamin keamanan pada saat pelantikan.
Berlaku hari ini, calon penumpang kapal feri penyeberangan Namlea Galala wajib tunjukkan KTP. Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Namlea Kabupaten Buru mewajibkan calon penumpang kapal feri untuk menunjukkan kartu tanda pengenal atau KTP saat hendak membeli tiket keberangkatan. Kebijakan itu disampaikan Supervisor Pelabuhan Penyeberangan Namlea, Makmur Hidayat, melalui surat pemberitahuan. Isi surat itu disampaikan kepada pengguna jasa lintasan Namlea Galala bahwa mulai Selasa 24 Mei 2022, pembelian tiket harus dilampirkan fotokopi KTP. Apabila tidak dilampirkan, maka tidak dilayani. Ia mengungkapkan kebijakan itu dibuat demi kenyamanan penumpang untuk menghindar dari kecelakaan di laut. Menurutnya, selain KTP, surat vaksin tahap 1, 2, dan 3 tetap diberlakukan untuk pembelian tiket. Kemudian bagi anak di bawah umur yang belum memiliki KTP, tetap ada kebijakan dari pihak pelabuhan. ASDP ini terkait dengan kewajiban menunjukkan KTP, kira-kira seperti apa untuk membeli tiket? Jadi untuk KTP ini kita perlukan supaya pemakai jasa yang menggunakan kapal dia membeli tiket, kita lagi galakan manifest 100%. Jadi yang naik di atas kapal itu semua masuk di nama-nama di manifest sesuai dengan KTP dan namanya juga sesuai dengan KTP. Nah, makanya kita galakan itu bukan artinya tidak ada maksud apa-apa, tapi itu bermanfaat untuk pemakai jasa juga. Bila mana kita menghindar buruknya kalau ada kecelakaan, nama-nama semua sudah ada di manifest, jadi tidak kesulitan nantinya kita. Begitu. Iya Pak, selain KTP ini, apakah juga untuk vaksin tahap 1, 2, dan 3 masih diberlakukan atau gimana Pak? Untuk sementara masih, karena untuk vaksin 1 dia harus antigen, vaksin 2 dan 3 itu bebas. Dan itu pun juga harus validasi tetap lapor di kesehatan pelabuhan yang ada di Namlea, Pelabuhan Namlea Ferry sini. Futsal Liga Nusantara Maluku, Pamahanu FC hajar Gumumai di laga perdana. Kick-off laga perdana Futsal Liga Nusantara Maluku mempertemukan tim Pamahanu FC melawan Gumumai FC Selasa 24 Mei 2022 pagi. Kedua tim tampil dengan skuad terbaiknya demi memperebutkan 3 poin untuk membuka peluang lolos menuju babak semifinal. Bermain dengan waktu bersih, Pamahanu tampil lebih impresif sejak menit-menit awal. Ialah Julham El Uwar yang membuka keunggulan bagi Pamahanu FC lewat golnya pada menit pertama. 10 menit berselang, Pamahanu FC kembali menambah keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Idris Salampesi pada menit ke-11. Hingga babak pertama berakhir, Gumumai tak mampu mengejar 4 gol yang sudah dilesatkan Pamahanu. Pada babak kedua, Gumumai mencoba bermain lebih terbuka, namun pertahanan Pamahanu terlalu sulit untuk ditembus anak-anak Gumumai. Gumumai sempat mengejar ketertinggalan saat skor masih 5-0 melalui 2 gol yang dicetak oleh Uday Rumain pada menit 32 dan 33. Sebaliknya justru Pamahanu yang menambah 5 gol dan merubah papan skor menjadi 9-2 untuk Pamahanu hingga pertandingan usai. Dengan demikian, Pamahanu kini memimpin klasemen sementara grup A di atas Wizard dan Gumumai.
Laga sengit perebutan 3 poin di grup B, HKFC dipaksa akui keunggulan Bipolo FC. Perebutan 3 poin menuju babak semifinal Futsal Liga Nusantara Maluku langsung menyuguhkan partai sengit antara HKFC Ambon dan Bipolo FC Buru Selatan Selasa 24 Mei 2022 siang. Baik HKFC maupun Bipolo sama-sama memiliki materi pemain yang matang dalam mengikuti kompetisi berjenjang ini. Para pemain dari kedua pun sudah tak asing lagi bagi pecinta futsal di kota Ambon. Bermain di lapangannya sendiri, HKFC langsung menggepur Bipolo dengan gol yang tercipta pada menit kedua oleh Domsi Latu Harhari. Tak mau kalah, pada menit kelima Bipolo FC langsung menyamakan kedudukan melalui gol yang diselesaikan oleh Fiandri Titahelu. Saling balas gol pada babak pertama pun berlanjut antara kedua tim kuat tersebut. Meski Bipolo lebih dulu unggul dengan skor 3-2, namun HKFC langsung menyamakan kedudukan menjadi 3-3 di akhir babak pertama. Pada babak kedua, HKFC berhasrat mengungguli Bipolo dengan menggunakan skema bermain power play. Namun permainan tersebut langsung membuat HKFC harus kebobolan karena kesalahan sendiri. Hingga Rolanda Basleti milik Bipolo mencetak brace atau 2 gol dalam 1 pertandingan. Tak hanya Rolando, bahkan Stefano Firman milik Bipolo pun menyumbang hat-trick untuk tim Buru Selatan. HKFC masih berusaha mengejar ketertinggalan, namun waktu menunjukkan permainan harus berakhir. Alhasil skor pada laga tersebut pun 9-6 untuk kemenangan Bipolo FC. Dengan demikian dari grup B, Bipolo memiliki peluang besar untuk lolos ke babak semifinal. Dinasti FC tekuk Gatik FC di Futsal Liga Nusantara Maluku 2022. Tim futsal Dinasti FC berhasil keluar sebagai pemenang pada pertandingan fase grup di grup C Futsal Liga Nusantara Maluku usai mengalahkan Gatik FC dengan skor telak 7-1 Selasa 24 Mei 2022 siang. Tampil dengan skuad utama sejak menit awal, Dinasti langsung mengontrol jalannya permainan perebutan 3 poin tersebut. Kapten tim Renaldi Basir langsung membobol gawang Gatik pada menit 1, mulai sepakan kerasnya yang diperoleh dari skema umpan silang dari sisi kiri penyerangan. Tak lama berselang 2 gol ditambah Dinasti, giliran Kemal dan Abbas Madubon yang menggandakan kedudukan Dinasti masing-masing pada menit ke-5 dan 6. Para pemain Gatik FC dibuat kewalahan dan bermain hampir setengah lapangan oleh Dinasti. Tambahan 1 gol untuk Dinasti pada babak pertama dicetak oleh M. Kamarullah pada menit ke-11. Gatik sempat menambah 1 gol pada menit ke-19 untuk mengejar ketinggalan 4 gol atas Dinasti melalui serangan balik oleh Fenly Joris. Namun sayang pada babak kedua Dinasti justru semakin menjauh dengan tambahan 3 gol yang masing-masing dicetak oleh Renaldi Basir, Abbas Madubun, dan Kemal hingga pertandingan usai. Gatik tak mampu menggandakan skor dan Dinasti dipastikan menjadi pemuncak klasemen grup C atas Batosai Ambon Naga. Diketahui tim yang berhasil menjuarai kompetisi ini nantinya akan mewakili Maluku di kancah nasional.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Mei 2022. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.